Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami dari Bani Muhammad Channel dalam acara Ngopi Yuk. Sohib yang beriman, insya Allah pada hari ini kita akan membahas kembali tentang masalah kesehatan dipandang dari segi kacamata Islam. Ya, alhamdulillah di sini sudah ada tamu-tamu istimewa kita. Ya, di antaranya yang pertama tuan guru kita yang jauh nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau dari Wonosobo. Ya, ini Ustadz Slamet Basori, Ustadz ya. Iya. Anda dengar antum ini banyak sekali melakukan praktek-praktek pengobatan Tibun Nabawi, Ustadz. Insyaallah. Kira-kira pengobatannya apa saja, Ustadz? Mungkin bisa diinformasikan kepada sahib-sahib beriman kita, Ustadz. Kalau untuk saat ini kita lebih fokus ke penanganan dengan menggunakan herbal, kemudian bekam, kemudian dibantu dengan pembetulan tulang belakang dengan PAZ. Kemudian kita juga support untuk dari sisi penguatan mental spiritualnya. Antum di sana juga memegang jabatan beberapa organisasi kesehatan, Ustadz? Kebetulan tidak sekarang. Oh, mantan berarti ya. Pernah megang apa, Ustadz? Dulu saya memegang sebagai penanggung jawab dan konsultan Rumah Sehat Dompet Duafa, kemudian King Daud Herbal Center sama Rumah Sehat Ibadur Rahman. Oh, King Daud itu dari Indonesia apa dari luar? Indonesia. Indonesia ya. Biasa kalau ada Kingnya tuh dari Saudi. Baik ya. Kemudian di sebelah kiri saya ya sobat kita Kang Suryono. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau Kang Suryono nih penterapis di bidang apa, Kang? Saya beberapa ada tapi yang utama adalah PAZ ya. Ada ditambah lagi beberapa pijatan JMT namanya, dan ada beberapa lagi saya gabung dengan bioelektrik gitu. Bioelektrik ya. Bioelektrik itu pakai alat berarti? Pakai alat listrik. Pakai alat listrik ya. Ya, Kang Suryono ini dari Gria Sehat Ashifa. Tempatnya di mana, Kang? Gria Sehat Ashifa di Villa Nusa Indah 2 Jati Asih, Pak. Bekasi. Bekasi Ya. Baik ya. Sohib yang beriman, jadi kalau ada yang mau cari-cari pengobatan di wilayah Bekasi bisa hubungi Kang Suryono nanti di catatan yang kita buat di kolom deskripsi. Kemudian nggak asing lagi nih ya, sahabat kita di depan ya. Mungkin Sohib pernah nonton dalam acara pengobatan akhir zaman, yaitu Kang Dai ya, yang biasa kita panggil dengan Kang Ustadz Hudaya ya. Assalamualaikum Kang. Sudah pengen dianuri, jangan pakai Ustadz lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita ketahui Kang Dai aktif di Rumah Teduh Sipahuda. Sipahuda. Kalau Rumah Teduh itu rumah singgah, Rumah teduh. singgah. Sementara kalau rumah sehatnya Syifahuda Wellness Treatment Center. Tempatnya di Keramat ya, masih ya? Iya, sama satu tempat. Baik, sahib yang beriman, insyaallah pada hari ini kita akan coba kupas tentang pandangan Islam terhadap sakit, sehat, dan bagaimana pengobatan dengan kacamata Islam. Baik, bismillah, kita mulai saja kepada Ustadz Slamet ya, barangkali dengan pengalaman beliau kita kupas sedikit tentang masalah penyakit, Ustadz ya. Mungkin di antara kita banyak tahu atau terkena penyakit, cuman sebetulnya bagaimana sih pandangan Islam tentang penyakit itu, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberi dua nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga kita bisa bersilaturahmi pada sore hari ini. Alhamdulillah. Ketika kita berbicara tentang sakit, tentang sehat, maka ini adalah sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan di mana akan bisa mengalahkan kebutuhan yang lain. Kita mungkin sering mendengar ada orang sampai menjual aset-aset yang dimilikinya untuk mendapatkan sebuah kesehatan yang hilang. Baik. Mereka akan rela mengorbankan apa saja untuk mengobati sakit yang diderita. Jadi yang sebuah kebutuhan itu adalah sehatnya atau sakitnya, Ustaz?
sehatnya. Oh, sehat. Jadi ini kenapa orang mengatakan bahwa sehat itu adalah sesuatu yang mahal. Sehat. Tidak ada orang yang kemudian hanya sekedar lapar sampai menjual rumah. Tetapi banyak orang yang sakit menjual rumah sampai pahitnya ketika mereka tidak mampu menahan rasa sakit, kemudian dia berputus asa, kemudian mereka melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri hidupnya. Na'udzubillah. Dan ketika kita berbicara tentang ini, maka kita tidak akan bisa lepas tentang Tibun Nabawi, tentang pengobatan Islam. Di mana Tibun Nabawi ini ada yang mengatakan sebuah mutiara yang hilang, yang sekian lama umat Islam, bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara yang menerapkan aturan Islam pun, Tibun Nabawi ini tidak menjadi sebuah rujukan yang utama, masih menjadi dikatakan sebagai sebuah alternatif. Second line lah ya dari kesehatan. Sehingga ketika kita menyebut tentang pengobatan non medis ini lebih banyak kita akan menganggap sebagai sebuah alternatif. Padahal ketika kita berbicara sebuah pengobatan yang utama ini maka ada tolok ukurnya. Yang pertama, dia akan memberikan kebaikan secara paripurna. Kemudian dia bisa mengantarkan manusia kepada kebaikan manusia itu sendiri, yaitu ketika misalnya dia pun harus mati, maka dia akan mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Inilah keutamaan-keutamaan yang harusnya menjadi patokan. Sehingga ketika kita berbicara tentang sebuah pengobatan yang utama adalah di mana pengobatan yang minim resiko kemudian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ini yang selama ini menjadi sebuah kesalahpahaman. Nah, pengobatan Islam itu sendiri bagi kita orang Muslim, maka ini menjadi sebuah bagian dari peribadahan, di mana yang akan menjawabnya adalah kembali kepada keimanan masing-masing. Satu contoh, saat ini ketika orang merasakan sakit kepala, apa yang ada di benak mereka pada masyarakat umum? Minum apa gitu. Ya, akan mencari solusi apa? Ya. Biasanya yang akan terbersit di dalam pikirannya adalah obat-obat yang apa? sering berkeliaran lewat televisi, lewat iklan-iklan radio. Itu yang biasanya terpikirkan. Nanti ketika itu tidak menjadi solusi, tidak bisa menjadi solusi, mereka akan berpikir mencari tempat praktek yang terdekat, entah itu bidan, mantri ataupun dokter. Ketika ini tidak bisa, lari puskesmas sampai kemudian rumah sakit. Jarang sekali kita sebagai umat Islam ketika kita sakit kita ingat apa yang dikatakan Rasulullah tentang madu. Bahwa madu adalah obat semua penyakit kecuali tua dan maut. Ingat akan haba sauda. Ingat akan bawang putih yang setiap saat ada di dapur kita. Iya. Jadi begitu banyaknya solusi yang ada di sekitar kita ini tidak terpikirkan sama sekali. Nah, ini yang perlu kita benahi dari awal sehingga kita umat Islam bisa memilih sebuah pengobatan yang utama tadi. Baik. Kalau kita berbicara sembuh atau tidak sama saja. Kita minum obat A bisa sembuh bisa tidak. Kita minum haba sauda, minum madu pun bisa sembuh atau tidak. Karena kesembuhan adalah milik Allah. Tetapi yang perkara yang paling nomor satu, ketika kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, sembuh atau tidak, tapi kita akan mendapatkan pahala sunnah di atas ikhtiar kita. Baik. Inilah yang menjadi nilai pokok di dalam keutamaan kita memilih Tibun Nabawi. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz ya. Ini tadi dikupas juga dari sisi kondisi sakit ya, bahwa itu adalah kemudian sembuh adalah miliknya Allah. Nah, sekarang saya masih mau memfokuskan ke sakit dulu nih, Ustaz. Yeah. Hakikatnya sakit itu dimulai dari apa, Ustaz? Biasanya, Ustaz. Apa kan kalau orang sekarang kan berpikir gini, Ustaz. Ketika kita sakit misalnya sakit jantung gitu ya. Kemudian dia akan berpikir bahwa jantung saya harus diapain. Sebetulnya kalau dari sudut pandang kita itu bagaimana cara memandang suatu penyakit yang sesungguhnya seperti apa, Ustaz?
Jadi ada sebuah kisah ketika Rasulullah di Madinah, beliau diberi hadiah dari Mesir seorang dokter. Jadi dari Mesir diutus seorang dokter duduk di Madinah, tinggal di Madinah untuk membantu kesehatan warga Madinah. Sekian lama dokter ini tinggal di Madinah, dia tidak menemukan banyak orang sakit, tidak menemukan banyak orang datang berobat kepadanya karena sakit. Karena melihat dia banyak nganggur di Madinah, kemudian beliau datang kepada Rasulullah ingin pamit pulang ke Mesir. Dan di situ dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa resep penduduk Madinah ini sehingga penduduk Madinah ini jarang sekali yang sakit? Kemudian Rasulullah menjawab dengan satu perkara yang sederhana. Kami adalah kaum yang tidak pernah makan kecuali ketika perut betul-betul terasa lapar. Dan kami akan berhenti makan sebelum kenyang. Inilah inti dari kesehatan itu sendiri. Maka barang siapa yang melanggar perkara ini, dia akan jatuh kepada berbagai macam yang kemudian disebut penyakit. Baik penyakit itu bersifat jasmani maupun rohani. Jadi titik awalnya adalah dari makanan. Yang dengan makanan ini nanti kaitannya ada tentang haram, halal, kemudian thayyib. Yang halal ini akan memberikan kebaikan kepada ruh, sementara yang thayyib ini akan memberikan kebaikan kepada jasad. Nah, keduanya tidak bisa dipisahkan. Jadi semuanya harus hadir. Bagaimana yang thayyib ini membuat tubuh menjadi kuat, sistem imunnya kuat, kemudian yang halal ini akan menjaga ruh ini menjadi mudah untuk menerima hidayah dari Allah. Baik, Kang Day kan udah banyak juga menangani pasien Kang Day, ya. Kalau Kang Day ini dalam menangani penyakit pertama kali, ya, yang Kang Day lihat, apakah prosesnya sama seperti Ustadz tadi ya, menjelaskan tentang penyakit berasal dari perut? Ya. Coba bisa dijelaskan Kang Day? Iya, saya justru melihat hal yang paling inti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Slamet soal bahwa secara tibu nabawi, secara pengobatan Islam, kita tidak hanya bisa melihat penyakit itu dari aspek jasad, dari aspek fisiknya. Jadi kalau saya dihadirkan dengan pasien, dan sebenarnya sebelum menjadi pastrooper ya, sebelum menjadi penterapis, saya lebih banyak berinteraksi sebagai sesama pasien. Saya istri saya pasien autoimun, kemudian bersama-sama pasien yang lain. Jadi saya melihat penyakit itu bukan hanya awalnya sebagai terapis melihat pasien, tapi sebagai pasien melihat penyakit ya, memandang penyakit. Nah, ada tiga paling tidak yang saya lihat. Pertama, sebelum bicara penyakit itu fisik ya, pasien itu kan sebenarnya seringkali tidak tahu bahkan ada apa nama bahkan penyakit yang diderita. Yang dia tahu adalah keluhan yang dia rasakan. Berikutnya lah kemudian penyakit itu diberi nama oleh yang ahli tanda kutip ya. Mungkin yang dia rasakan kepala pusing, sakit nyeri di dada, yang kemudian dalam prosesnya pasien tersebut kemudian menyebutkan bahwa dia dinamakan penyakit itu jantung oleh yang ahli ya. Yang dia rasakan bukan dari awal ketika sakit, oh saya sakit jantung, bukan, tapi dia rasakan nyeri di dadanya. Atau saya sendiri misalnya sesak, yang saya rasakan sesak nafas, saya nggak tahu awalnya bahwa itu asma. Diputusin cinta kali. Bisa jadi. Sesak nafas. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi keluhan itu, keluhan sesak nafas, keluhan nyeri, keluhan sakit apapun yang ada dalam jasad gitu ya. Nah, yang pertama kalau menurut saya kan ada tiga yang saya lihat. Pertama dari aspek ruh, atau saya membahasakan dari aspek spirit ya, spiritual. Pertama adalah mengingatkan kembali bahwa apapun yang sudah terjadi pada sakitnya itu adalah bagian dari ketetapan Allah. Sebagai pasien, saya merasakan ketika itu diyakini sebagai bagian dari ketetapan Allah, ada ada penerimaan yang luar biasa terhadap rasa sakit itu. Ya, meskipun kalau dalam bahasa rukun iman ini bagian dari rukun iman yang ke-6. Apapun yang terjadi bagian dari ketetapan Allah. Dalam Quran juga Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma katabalana." Katakanlah yang apapun yang tidak akan terjadi, apapun musibah pada diri kita kecuali memang sudah Allah tetapkan. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, tidak
Sungguh akan aku uji kan. Akan aku uji dengan apa saja? Dengan persoalan sakit jiwa, dengan persoalan lapar, dengan persoalan harta dan sebagainya. Kalau itu kemudian dilihat sebagai bagian dari apa yang ada di belakangnya, yaitu Allah dan hubungannya dengan keberadaan diri kita secara spiritual, maka mudah-mudahan itu kita melihatnya lebih mudah, lebih ringan paling tidak. Satu itu. Aspek spiritual melihatnya ini bagian dari yang Allah sudah tentukan. Terima atau tidak, itu satu. Yang kedua, yang saya sebut sebagai aspek nafs atau orang psikologis lah, aspek kejiwaan. Ada orang yang kemudian seringkali orang datang dengan vonis pasien, vonis penyakit yang sudah tidak bisa diobati. Ini dialami sendiri oleh waktu itu belum jadi istri saya ya. Yang sekarang jadi istri. Istri saya itu ketika masih gadis divonis tinggal 40 hari umurnya. Nah umumnya kebanyakan orang mendapatkan begini pasien dan juga datang kepada saya misalnya, ini udah nggak bisa diobatin lagi, banyak orang sudah dokter bilang udah nggak bisa diapa-apain. Ya, ini terjadi apa yang kemudian muncul pada diri pasien ketika mendengar itu? Ada yang kemudian drop dan sebagainya. Nah satu hal yang kemudian saya ya respect ya, kemudian mungkin membuat saya jatuh cinta pada istri saya itu ketika itu dia dengar kemudian mengatakan orang yang di depan dia meskipun profesor itu bukan Tuhan. Dan itu sangat cukup kuat untuk membangun aspek psikologisnya untuk tetap optimis, untuk tetap yakin. Dan memang Rasulullah juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada penyakit kecuali ada obatnya. Kecuali tua dan mati. Nah, meskipun orang tidak mengetahui tentang dalilnya, hadisnya, nggak tahu hafal nomor hadis berapa, tapi kalau keyakinan ini ada dan membangun jiwa yang lebih kuat, tetap optimis. Yang berikutnya dilakukan adalah mencari jalan. Mencari jalan apapun alternatif kah namanya, apapun ikhtiarnya dalam mengupayakan jalan kesembuhan itu. Dan ini penting karena aspek yang kedua yang saya sebut psikologis tadi, ketika dia datang pasien ini dengan keluhan tertentu tapi dengan keyakinan bahwa ini tentu ada jalannya, itu akan berbeda dengan pasien datang belum diterapi tapi sudah mengatakan ini penyakit kayaknya udah nggak bisa disembuhin. Terus kira-kira kita mau ngapain? Ya udah ngapain ini terapi kalau yakin nggak mau sembuh, nggak bisa sembuh gitu kan. Nah, tapi ketika ini sudah kita bisa benahi, ibu yakin dulu atau bapak yakin nggak bahwa penyakit bapak ini insya Allah bisa disembuhkan. Kalau itu sudah bisa tertanam, maka aspek yang ketiga, aspek jasadnya, penyakit yang dirasakan, keluhannya itulah yang kemudian kita lakukan treatment atau kita lakukan ikhtiar terhadap jasad. Nah, yang ini pun ini yang mungkin nanti bab yang akan kita obrolkan lebih banyak ya. Tapi secara sepintas saya lihat aspek jasad ini pun seringkali hanya berpikirnya, mohon maaf, hanya berpikirnya adalah apa yang dikonsumsi. Baik. Betul bahwa ini ada pijakan sangat kuat kalau bicara pengobatan Islami karena Rasulullah juga mengatakan semua penyakit dari perut. Ya. Dan tentunya apa yang dikonsumsi. Ya kan. Tapi juga ada yang lain, misalnya faiza fasadat jasadu kullu. Faiza solahat jasadu kullu. Wahia qalb. Dan itu nggak ada hubungannya dengan makanan, tidak ada hubungan dengan dikonsumsi. Tapi jelas mengatakan bahwa apabila sesuatu itu rusak atau sakit, maka semua akan terasa sakit. Ya kan? Ini aspek yang berbeda. Ya. Nah, apalagi dan seterusnya ya. Tapi saya melihat paling tidak ada 3. Ya. Aspek yang dikonsumsi, kemudian aspek yang dikonsumsi masuk ke dalam. Ini kita bicara jasad ya, di luar yang tadi spiritual dan psikologis. Bicara jasad, yang dikonsumsi itu tentunya masuk ke dalam tubuh, diproses, ada yang menjadi energi, ada yang menjadi sampah. Nah, ketika bermasalah inputnya, maka otomatis ada banyak hal sampah yang juga menumpuk dalam tubuh dan itu tidak keluar dengan mudah. Sekresinya biasanya kan lewat keringat, urin dan feses. Ketika itu tidak keluar dengan mudah, maka ada cara Rasulullah yang terbaik adalah bekam. Begitu ya Ustaz ya? Itu yang terbaik. Tapi apakah satu-satunya? Bukan. Karena berikutnya kita diberikan wilayah berpikir sunatullah yang luar biasa luas untuk memikirkan hal-hal lain yang bisa dipakai untuk mengeluarkan hal yang tidak otomatis bisa dengan mudah dikeluarkan oleh tubuh berupa racun dan sebagainya itu. Sehingga muncullah kemudian pengobatan lintah, ya, pengobatan yang lain-lain yang membantu untuk mengeluarkan yang buruk dari tubuh.
yang tidak mudah hanya dengan keringat, urin dan Feses feses. tadi ya. Baik. Nah, ada satu yang missing link selama ini dan alhamdulillah saat ini sudah ketemu ya. Sudah ketemu. Yaitu apa? Pada proses yang perbaikan sistemnya. Inputnya sudah kita jaga, makan sebelum makan di saat lapar dan berhenti makan di saat kenyang dengan memilih yang halal dan thayyib, itu sudah kita jaga. Kemudian kita juga coba keluarkan yang tidak baik dalam tubuh, entah dengan berbekam, entah fasdu dan sebagainya ya, yang kemudian ditemukan dari khasanah keilmuan. Tapi kemudian juga ada satu yang juga bisa melengkapi ikhtiar jasad ini, yaitu perbaikan sistem. Seperti apa itu tentunya nanti kita bisa kupas lebih panjang gitu Ustaz. Baik. Ya tadi udah dikupas ya, dari mulai ruh, jiwa dan jasad. Berarti dari ruh atau jiwa tadi bisa mempengaruhi kepada penyakit fisik ya. Nah Pak Suryono nih, Baik. kira-kira nih Kang, kalau kita ketemu sama pasien yang datang dengan kondisi fisiknya sakit, tapi kelihatannya perlu diperbaiki jiwa dan mentalnya nih gimana nih? Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Gini Pak, saya sebelum menjadi terapis saya bukan apa-apa. Maksudnya saya tidak pernah belajar mengenai terapis apapun, herbal tidak pernah, bekam tidak pernah. Hanya satu-satunya yang dunia terapi yang saya gelutin adalah PAZ. Dan dari situ saya tertarik karena pada saat itu saya stroke. Lalu saya atas izin Allah saya sembuh dengan PAZ, merasa terbantu sekali paling tidak gitu ya. Alhamdulillah. Di antara beberapa pasien-pasien saya melihat begitu mereka sakit ada semangat yang hancur lebur. Paling tidak mereka penyakit itu sudah menguasai jiwa mereka, yang itu akhirnya membuat mereka frustrasi. Ya, satu itu, dan itu sudah jelas dalam pemikiran saya yang dulu, yang pada saat saya kena stroke itu pun saya berpikir habislah saya sebagai laki-laki manusia dan selesailah cerita Suryono gitu ya. Nah saat itu ada beberapa keluarga dari keluarga inti, dari teman-teman yang membisikkan bahwa tetap semangat, tetap berlindung pada Allah, mohon pada Allah itu. Alhamdulillah Allah kasih saya kebaikan dari beberapa teman itu yang dibangun semangatnya. Nah saya melihat beberapa pasien saya yang datang karena hancur semangatnya ataupun sedikit frustrasi, itu saya suntik dulu semangatnya. Saya suntik dulu tawakalnya kepada Allah bahwa itu betul apa yang dikatakan Pak Hudaya dan Pak Selamat itu sudah betul. Saya hanya menambahkan dari sisi semangatnya itu agar tidak terlalu drop ya. Banyak kasus dari katakanlah yang dari kasus ringan saja itu mereka pun sudah drop, kalau saya bilang sudah merasa sebagai pesakit, kadang-kadang harus disuapin, harus dilayani seperti itu. Nah itu yang saya develop. Contoh kasar misalnya yang sering saya hadapi adalah beberapa puluh pasien saya yang asam lambung. Asam lambung beberapa secara proses yang Pak Hudaya jelaskan itu mengalami tarikan-tarikan ya Pak ya. Tapi secara fungsi makanan yang menjadi asupannya itu pun ada beberapa yang pantangan, pedas, asam, santan itu juga harus dihindari kadang-kadang. Tapi ada hal lain yang tidak bisa kita kontrol, yaitu pikiran dan kekhawatiran, dan itu menjadi penyebab utama rata-rata kumatnya asam lambung. Ya. Asam lambung bereaksi, jantung berdegup kencang, jantung berdegup cepat, nafas sesak, naik ke leher, pusing, sudah. Kadang-kadang beberapa orang juga sudah berpikirnya tamat saya hari ini. Tapi pada saat itulah saya bangun, sering saya telepon pasien-pasien yang anfal itu bahwa tetap berlindung pada Allah, tetap berlindung dengan kalimat-kalimat thayyibah, bahwa itu akan menguatkan hati, menguatkan jiwa, dan itu tetap akan menenangkan Bapak pada saat-saat ini gitu. Walaupun secara proses penyakit mungkin ada secara kimiawi ya Pak ya, tapi itu menjadi doa-doa itu menjadi istilahnya obat juga secara kimiawi pula, dan itu yang kita tidak rasakan selama ini. Jadi hantaman doa terhadap beberapa penyakit-penyakit, hantaman kepasrahan, kita terlalu mungkin dulu terlalu percaya diri bahwa obat itu adalah segala sesuatu yang dapat menyembuhkan. Itu
kita hilangkan. Singkirkan dulu ya. Jadi betul-betul tingkat kepasrahan dan semangat untuk sembuh. Dan beberapa hal yang paling menarik adalah mereka lebih terbantu secara semangat untuk sembuhnya. Baik. Saya pikir itu. Baik Sohib yang beriman ya. Ada sedikit gambaran tentang penyakit kita. Sebagian besar justru poin 1 dan kedua tadi disebutkan Kang Hudaya. Poin ketiga baru jasad gitu. Artinya besar sekali peran mental dalam menciptakan penyakit dalam tubuh kita ya. Dan perlu kita ingat kemarin di kajian podcast kita di Bekam juga kita sempat bahas bahwa 50% orang ketika berobat kemudian timbul rasa senang dalam hatinya itu sudah menimbulkan suatu kesembuhan gitu ya. Ya, sekarang saya mau tanya sama Ustadz Slamet ya. Tips dan triknya Ustadz supaya kawan-kawan yang sakit gitu ya itu bisa tetap senantiasa bersabar Ustadz. Ada nggak sih kisah atau gambaran yang bisa membuat kita tuh semakin oh iya kita tuh harusnya bersabar loh gitu. Ada contohnya nggak Ustadz? Jadi ketika saya menghadapi orang-orang yang datang dengan sakitnya, terutama yang sakitnya sudah cukup serius, ada dua hal yang saya yakinkan kepada mereka agar mereka bisa memahami apa yang mereka alami ini menjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Jadi yang pertama saya pahamkan, saya ajak mereka untuk memahami tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Satu kalimat yang di situ mengandung makna yang luar biasa. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Orang akan saya ajak dialog, saya tanya, Bapak Ibu yakin tidak bahwa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang seperti makna Bismillahirrahmanirrahim? Orang ini mesti akan menjawab yakin. Saya tanya, yakin, saya yakinnya yakin. Terus ketika itu sudah saya tanya, kalau Bapak Ibu sudah yakin bahwa Allah maha pengasih lagi maha penyayang, mungkin tidak yang maha pengasih lagi maha penyayang ini memberikan sesuatu yang jelek untuk yang disayangi? Maka ini sesuatu hal yang mustahil, bahwa Allah akan yang maha pengasih lagi maha penyayang ini akan memberikan sesuatu yang jelek kepada yang disayangi, kepada hamba yang disayangi. Ini satu perkara yang mustahil. Nah, ketika orang sudah meyakini bahwa setiap yang hadir kepada Allah, bahkan setiap penciptaan Allah itu senantiasa diiringi dengan sifat Rahman dan Rohimnya, maka sungguh tidak ada sesuatu perkara yang jelek yang menimpa kepada kita. Ketika kita melihat ini sesuatu yang tidak mengenakkan, itu bukan berarti itu hal yang jelek, tetapi karena hawa nafsu kita tertutup untuk bisa memahami hikmah yang ada itu. Buktinya Rasulullah mengatakan barang siapa yang sakit, yang dia ridho akan ketetapan Allah ini, maka Allah berjanji dengan sakitnya itu akan mengurangi dosa-dosa mereka, seperti halnya pohon yang menggugurkan daun-daun keringnya. Atau dengan sakitnya ini Allah akan mengangkat derajat keimanannya, di mana iman itu tidak akan bisa naik selain dengan ujian yang Allah berikan itu. Seperti halnya Nabi Ayub yang 18 tahun Allah uji dengan hal-hal yang luar biasa, yang kalau orang sekarang diuji dengan perkara itu mungkin sudah gila atau bunuh diri. Sesuatu hal yang luar biasa, diberi penyakit yang luar biasa dalam hitungan 3 hari, kemudian anaknya meninggal semua dan hartanya musnah. 18 tahun. Nah, kesyukuran yang dimiliki Nabi Ayub ini mampu bertahan bahkan ketika istrinya menyuruh, kenapa engkau tidak berdoa memohon kesembuhan dari Allah? Nabi Ayub berkata, bagaimana mungkin saya harus memohon kesembuhan dari Allah, malu saya. Sedangkan Allah sudah memberikan nikmat sehat, harta melimpah lebih lama daripada ujian sakit yang Allah berikan ini. Jadi ketika seseorang sudah memahami bahwa apapun yang hadir kepada kita dari Allah ini, dari yang maha pengasih lagi maha penyayang, tidak ada sesuatu yang jelek, maka tak ada lagi keluh kesah baginya. Dia akan mampu bersyukur, ridho atas apa yang ada. Nah, setelah dia
ridho kemudian bersyukur, maka akan lahir yang namanya sabar. Tidak mungkin orang mampu bersyukur ketika belum ridho. Jadi syaratnya dia harus ridho dulu, harus ikhlas dulu atas ketetapan Allah. Kemudian dia akan melahirkan rasa syukur, melahirkan rasa sabar, sehingga dia mampu mengendalikan semua rasa yang ada. Yang kemudian dengan ini Allah akan memberikan nikmat yang kadang tanpa disangka-sangka. Dia mampu bertahan dalam keadaan seperti apapun. Kemudian saya ingatkan dengan satu kalimat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu ini milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Saya bertanya, seandainya Allah berkehendak mengambil nyawa kita, kita tidak akan pernah mampu menahannya walaupun hanya satu kali tarikan nafas. Terus kalau kita yakin bahwa segala ini milik Allah, kenapa kita berkeluh kesah terhadap apa-apa yang hilang, yang diambil oleh miliknya, yang diambil oleh sang pemilik? Maka sungguh sesuatu hal yang tidak masuk akal ketika seseorang meyakini bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa, kemudian sang pemilik, sang majikan mengambil apa yang diamanahkan kepada kita. Ada satu kisah Urwah bin Zubair. Pada saat itu Urwah bin Zubair mengalami sakit, kakinya mengalami infeksi, kemudian tabib memastikan harus diamputasi agar tidak menjalar. Kemudian tabib ini membawakan arak untuk diminum Zubair agar Urwah bin Zubair agar ketika dipotong kakinya ini dia tidak merasa kesakitan. Urwah bin Zubair mengatakan, bagaimana mungkin saya harus meminum apa yang Allah haramkan, sementara saya harus menengadahkan tangan memohon pertolongan darinya, memohon kesembuhan darinya. Kemudian didatangkan orang-orang yang kuat untuk memeganginya agar ketika dipotong kakinya tidak meronta-ronta. Urwah bin Zubair pun menolak, tidak perlu. Saya akan berusaha menahan rasa sakit itu, karena dengan sakit itu saya berharap Allah akan menggugurkan dosa-dosaku. Insyaallah. Jika kalian ingin memotong kakiku, maka tunggulah aku sholat. Setelah aku sholat, silahkan kalian potong kakiku. Kemudian Urwah bin Zubair sholat. Pada saat sholat itu dipotong kaki Urwah bin Zubair. Ketika kaki ini dipotong, tidak ada suara yang menunjukkan kesakitan. Bahkan raut muka yang menunjukkan kesakitan tidak nampak sama sekali. Setelah kaki terpotong, kemudian disiramkan minyak zaitun yang sudah dididihkan ke luka itu. Urwah bin Zubair jatuh pingsan. Pada saat pingsan ini, salah satu anak Urwah bin Zubair meninggal karena kecelakaan berkuda di dalam riwayat. Begitu Urwah bin Zubair sadar dari pingsannya, dia melihat kakinya sudah terpotong satu. Kemudian dikabari bahwa salah satu anaknya meninggal dunia. Apa yang keluar dari lisannya yang mulia? Alhamdulillah, Allah sudah ambil sebagian anggota tubuhku dan masih begitu banyak Allah sisakan yang lain. Allah telah ambil satu anakku dan masih begitu banyak yang Allah sisakan yang lain. Ya, ini yang berat, Ustaz. Inilah ketika makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, rasa kepemilikan ini sudah tidak ada, maka tidak akan ada sesuatu yang membuatnya berduka. Ya. Nah, satu pertanyaan. Saya banyak menghadapi orang-orang yang banyak berkeluh kesah. Kalau orang bilang sekarang stres. Saya tanya, apa sih stres itu? Orang jawab katanya banyak pikiran. Saya bilang, kalau menjawab banyak pikiran berarti Rasulullah ini manusia paling stres. Iya kan? Karena ketika Rasulullah mau meninggal pun masih umatnya masih memikirkan umatnya. Bahkan beliau tidak bisa tidur ketika masih ada harta yang belum terbagikan. Nah, kalau stres ini orang yang banyak pikiran, Rasulullah paling stres. Nah, ternyata bukan. Stres ini adalah karena besarnya rasa memiliki di hati seseorang. Semakin kuat rasa memilikinya, maka tingkat stresnya akan semakin tinggi. Kita bisa buktikan ketika kita mendengar ada kebakaran. Ketika yang kebakaran itu bukan rumah kita, kita akan santai-santai saja. Paling akan mengucap innalillah. Tetapi jangankan kebakaran, ketika kita keluar dari rumah mau ke satu tempat,
kuncinya ketinggalan, rumah belum dikunci saja kita sudah bingung. Iya, iya. Rasa kepemilikannya. Iya. Jadi dua kalimat ini, satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, meyakini bahwa segala sesuatu yang hadir dari Allah ini dari zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, memahami hakikat kepemilikan bahwa kita tidak memiliki apapun karena kita hanyalah seorang hamba. Baik, ya. Luar biasa, Ustaz. Baik, Sohib yang beriman, kembali diingatkan ya bahwa sesungguhnya kadang-kadang apa yang kita rasakan itu merupakan justru kasih sayang dari Allah. Kasih sayang. Mungkin itu teguran dari apa yang kita makan dan sebagainya tadi, inputnya ya. Kemudian atau mungkin sistem dari tubuh kita yang nggak benar gitu. Maka perlu diperbaiki dengan cara mencari pengobatan yang cocok ya, Ustaz ya. Nah, tadi kita udah sudah kupas nih, Ustaz. Iya. Tentang masalah sakit, penyakit, dan bagaimana memotivasi mental untuk menghadapi kesembuhan. Sekarang kita bicara sekarang proses penyembuhan. Kira-kira yang paling cocok, paling pas buat seluruh sohib yang beriman atau barangkali kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, kalau menghadapi satu penyakit, ini bagusnya kemana, Ustaz? Atau bagusnya melakukan apa dulu nih gitu? Siapa duluan? Silakan. Saya mau nambahin dulu dikit. Oh, monggo, silakan. Trik tadi ya. Ketika ada orang Mentalnya jatuh ya. Mentalnya jatuh. Kebetulan Dipungut aja. berapa bulan ini ya kalau teman-teman berkesempatan main ke rumah teduh ya, ketemu pasien-pasien yang dari daerah sudah tidak cukup bisa ditangani, dikirim ke Jakarta, ke rumah sakit umum pusat. Nah, mentalnya rata-rata orang-orang yang ada di sini tuh orang-orang yang sudah berpikirnya orang paling menderita di dunia. Kenapa tidak? Di antara orang-orang yang sebelum dirujuk ke Jakarta, mungkin di antara mereka di sana sudah banyak yang sembuh dan orang ini tidak. Kemudian dikirimlah ke Jakarta. Rata-rata yang berjumpa dengan kami nih, para relawan di rumah teduh itu orang-orang yang sudah mentalnya drop. Kenapa? Karena mereka berpikir apa iya masih bisa sembuh. Antara harap dan cemas itu begitu lebih besar cemas. Nah, ada satu tips yang mungkin bisa dilakukan. Kalau ditanya oleh pemirsa mungkin banyak, Ustadz nggak ngerasain sih rasa sakitnya kayak apa gitu. Betul, itu seringkali kalau kita sampaikan aspek-aspek yang sifatnya pemahaman itu dibalikinnya dengan seenteng gitu. Nggak ngerasain, coba bapak ngerasain apa yang sekarang saya rasain. Mungkin bapak lebih parah dari saya ininya apa dropnya gitu ya, mentalnya. Ada satu yang kami sering lakukan begini. Jadi kepada pasien, siapapun yang merasakan sakit dan merasa sudah paling menderita di dunia tadi, itu kalau kebetulan karena RSM dekat, kami minta datang ke rumah sakit pada saat mereka kontrol, tidak langsung pulang, tapi suruh keliling. Mereka kita minta lihat kiri dan kanan di rumah sakit. Dan kebetulan rumah sakit umum pusat itu rata-rata kumpulnya penyakit-penyakit yang sudah parah ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu. Amin. Dan pulang dari sana itu rata-rata mengucapkan apa? Alhamdulillah. Rata-rata pulang dari sana. Tapi syaratnya bukan cuma datang ke rumah sakit, kontrol hanya ketemu dokter dan pulang. Tapi kita minta keliling. Bahkan keliling ke beberapa bagian yang lain. Ya. Dia lihat kanker yang sudah nggak bisa bangun, dia lihat apapun yang dia lihat, pulang dari sana kebanyakan di antara mereka itu kemudian alhamdulillah. Ya. Baru kemudian kami kupas. Gitu. Berarti mereka menemukan orang parah di yang dunia, lebih parah dari itu. Level 1, level 2, level 3 dia melihat ke bawah. Dia melihat ke bawah. Sebenarnya kita sudah dipandu oleh Allah. Bahkan yang sehat pun disarankan untuk sering mendatangi yang sakit untuk diingatkan bahwa ada orang yang siapa di antara kita yang tidak pernah sakit. Pasti ada yang pernah merasakan sakit. Meskipun kita tidak dirawat di rumah sakit, mungkin ada keluhan meskipun sedikit. Dan ketika kita melihat yang lebih sakit, kita merasa diri kita paling sehat. Ya. Beruntung. Nah, itulah yang terjadi. Bahkan sekarang ini orang-orang yang sebenarnya kalau kita lihat Ustadz, itu orang yang sebenarnya juga sudah stadium akhir, itu masih bisa merasakan bersyukur. Salah satunya sering kita uji coba gini, mau nggak tukeran sakitnya? Yang ini sakitnya mata, tadi yang mungkin sebagian sudah mata, yang satu sakitnya di ginjal misalnya, mau nggak tukeran? Semua mengatakan enggak deh, mendingan saya yang ini aja. Saya nggak mau ngerasain, karena dia lihat orang lain itu menurut dia jauh lebih parah. Menderita, ya. Akhirnya dia bisa mengatakan syukur dengan kondisi dirinya. Baru penting, ini tips. Baru berikutnya tentu harus yang lebih mendasar, rasa syukur karena dia melihat itu bagian dari ketetapan Allah yang paling baik untuk dirinya, dan terbukalah yang tadi Ustaz bilang,
kesempatan untuk bergugurnya dosa-dosa, dan itu mungkin tidak didapat oleh orang-orang yang sedang sehat. Ya, luar biasa nih tambahan Kang De ya. Baik Sat. Jadi pengobatan. saya. Pertanyaannya tadi pengobatan gimana yang terbaik? Saya jadi merinding gitu. Ternyata banyak sekali orang-orang yang menderita di dunia ini gitu ya. Cuman gara-gara sakit kepala 1 jam aja dia lupa dengan umur dia yang 20 tahun barangkali ya, udah ngerasain sehat, baru dikasih sakit setengah jam udah ngerasanya gimana gitu. Kadang-kadang suka nyala-nyalain Allah gitu. Saya boleh nambahin dikit? Silakan. Alhamdulillah, menyambung pembicaraan Pak Slamet dan Pak Hudaya. Kemarin saya ketemu seorang pasien saya stroke. Sudah 5 tahun dari 2015, turun mobil jalannya agak sedikit masih diseret-seret lah. Saya bilang sama Pak, saya terapi tapi satu sesi terakhir Bapak akan merasakan kesakitan yang sangat, Bapak bisa nangis, mau? Oke, siap. Setelah terapi sesi terakhir saya kasih bagian paling sakit. Ya. Ada beberapa titik yang kita sentuh, yang kita pijit, yang kita pencet gitu, dan itu bagian cukup sakit untuk orang stroke. Ya. Saya pencet Pak, tes, dia cuman megang spray, dia cuman megang kasur gitu, dia pegang tembok, teriak-teriak aja Pak, tidak Pak, aduh saya mau nangis. Dia bilang, saya masih bersyukur dikasih ini Pak. Terus. Jadi semangatnya tetap kuat. Jadi betapa dia mensyukuri proses-proses itu, dan betapa dia tahu betul bahwa ini adalah proses pengguguran dosanya. Itu. Jadi kita usahakan mungkin jangan saat senangnya saja kita bersyukur. Mungkin pada saat yang paling parah juga kita harus kembali ke Allah dan tetap ingat proses-proses yang harus kita lewati. Justru kadang-kadang kita senangnya aja lupa kan. Oh gitu. Bersyukur. Ya. Begitu seneng lupa, sakit nyalain Allah gitu. Jadi kapan benernya kita? Nauzubillah min dzalik. Baik Ustaz. Ya, tadi kembali Ustaz. Proses pengobatannya sekarang Ustaz. Ketika kita melihat satu penyakit, dari sisi pasien harusnya bagaimana, dari sisi penterapi itu kira-kira seperti apa pola pikir Ustaz? Jadi kalau saya ketika memahami secara dasar bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin, sehingga Islam ini tidak akan memberatkan kepada makhluknya, kepada umatnya, kepada pemeluknya, dia tidak akan memberatkan, sehingga solusi semua masalah di dalam Islam itu mesti ada. Ringan. Ada yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak mampu sekalipun. Masya Allah. Dan ini sebetulnya yang perlu dilakukan pertama kali, karena ini mengandung sebuah kepasrahan, sebuah keimanan. Contohnya gimana Ustaz? Ada orang yang tidak mampu sama sekali tapi mampu melakukan sesuatu. Jadi banyak orang-orang yang saya temukan, kebetulan saya sekitar 2 tahun jadi untuk mendirikan Rumah Sehat Dompet Du'afa. Banyak di situ orang-orang yang tidak mampu secara finansial, kemudian dia harus berobat. Yang pemahaman orang-orang ketika sakitnya parah maka berobat harus butuh uang banyak. Ya. Maka di dalam Islam kita boleh untuk berdoa. Bagaimana menjadikan doa yang sekarang kemudian dikenali sebagai ruqyah. Yang salah kaprahnya saat ini ketika orang mendengar kata ruqyah itu imajinasinya itu langsung dengan dunia lain. Baik. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita membaca Sirah Nabawi, yang namanya ruqyah waktu itu dihidupkan itu pertama kali itu untuk kaitannya penyakit-penyakit jasad, bukan penyakit roh. Bagaimana roh mereka bermasalah sementara Rasulullah masih ada di sekitar mereka. Jadi buat penyakit jasad ya, bukan penyakit roh ya. Kalau kita mendengar kisah pasukan yang sampai makan daun-daun sampai kotorannya kayak kotoran kambing, kemudian melewati sebuah perkampungan yang kepala sukunya sakit kan, kemudian dibacakan Al-Fatihah, kemudian sembuh, kemudian mereka diberi kambing yang akhirnya sampai tersisa ketika mereka bertemu dengan Rasulullah. Baik Ustaz, ini cukup menarik ya Ustaz ya, bahwa ruqyah awalnya adalah buat pengobatan fisik. Yang kita tahu sekarang kan ruqyah kan kebanyakan pengobatan spiritual gitu ya. Baik Ustaz, kita Sohib yang beriman ini makin seru. Kita akan bicara masalah kesembuhannya dan proses-prosesnya ya. Tapi kita break terlebih dahulu karena kita juga butuh waktu buat
memperbaiki proses yang harus dilakukan oleh tim produser kita. Terima kasih, Ustaz. Nanti kita sambung lagi ya, Ustaz Iya, ya. insyaallah.